Ya, shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik buat saya dan saudara sekalian. Mari kita renungkan Alkitab kita hari ini dalam Gemar kita. Matius 24 ayat 40 saya ambil sampai dengan ayat 42. 3 ayat ya. Saya bacakan. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Haleluya. Konteks ayat ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kedatangannya untuk menjemput gerejanya, yaitu saya dan saudara. Dan waktu kedatangannya tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Waktunya bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kapan saja. Tuhan Yesus bisa datang untuk kali yang kedua. Bagian kita adalah bersiap sedia, berjaga-jaga. Katakan amin. Puji Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ya, supaya hidup kita setiap saat, saya dan saudara selalu hidup dalam kebenaran, ketaatan pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu setiap hari kita harus hidup dalam pertobatan. Kan kita nggak tahu kan kita bikin salah. Mana tahu hidup saya dan saudara, perkataan kita, tindakan kita, perlakuan kita, ternyata sudah menyakiti Tuhan atau sesama kita. Suami bisa bikin salah sama istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada temannya, kepada orang tua, kepada siapa tetangga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, satu gereja dengan kita, ya kan? Mana tahu kita bikin salah. Makanya minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta maaf kepada sesama kita. Iya, hidup dalam pengampunan. Minta ampun, minta maaf, lalu hidup mengampuni dan memaafkan. Ya, tidak boleh simpan dendam, tidak boleh simpan dosa, tidak boleh simpan kesalahan orang. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, jiwa kami, rohani kami, batin kami dibaharui dari kesehari ke sehari. Lihat, sehari ke sehari minta ampun di hadapan Tuhan. Kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena minta ampun dan ngampuni. Jangan simpan dosa sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun. Jangan simpan kesalahan orang berhari-hari sampai bertahun-tahun. Ayo bereskan itu, tuntaskan itu tiap-tiap hari. Minta ampun dan mengampuni tiap-tiap hari, supaya ketika Yesus datang untuk kali yang kedua, maka ia mendapati kita bersih, murni, dan kita layak untuk diangkat. Yang mau diangkat Tuhan Yesus katakan amin. Ngalami harpazo, rapture, diangkat, selamat, puji Tuhan. Dan ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ini menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan, kita masing-masing. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Nggak bisa kita nebeng. Suami nebeng istri atau sebaliknya istri nebeng suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada mertua, kepada gembala. Oh tidak,
Ya, Alkitab yang kita baca tadi berkata, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, diangkat, dan yang lain akan ditinggalkan, nggak selamat. Bisa antara bapak dan anak ya, 2 orang pria, 2 orang laki-laki yang bekerja di ladang. Bisa bapak dengan saudaranya, bisa bapak dengan tetangganya, bisa atasan dan bawahan yang sedang bekerja di kantor dimanapun ya. Ayat pasal 1, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Di Palestina dulu, kalau memecah gandum atau memeras minyak zaitun, buah zaitun, maka menggunakan apa? Batu kilangan yang ditarik putar oleh lembu atau sapi. Kalau di Indonesia mungkin menumbuk padi gitu ya, ibu-ibu perempuan ya. Dikatakan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Begitu, bisa ibu dengan borunya, anak perempuannya, atau kakak adik yang sedang bekerja di rumah, atau bisa dengan tetangga, yang satu diangkat, yang satu ditinggal, yang satu dibawa, yang satu tidak dibawa, tidak diangkat. Maksudnya apa? Masing-masing kerohanian, masing-masing iman kita dinilai oleh Tuhan. Siap atau tidak? Sebelum kita semuanya bersiap siaga dan kita didapati layak di hadapan Tuhan. Poin penting hari ini adalah masing-masing kita mempunyai tanggung jawab untuk jaga hati, jaga diri, jaga harap iman dan kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini, kami semua minta tolong Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kuatkan kami supaya kami bisa setiap saat bersiap siaga, berjaga-jaga, terus menantikan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua ya Tuhan. Sehingga kami semua akhirnya kedapatan layak di hadapan Tuhan dan Engkau mengangkat kami dan Engkau selamatkan kami. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. God bless you. Shalom.